keluarga SMA Islam Terpadu Al-Madinah. Kita jumpa di podcast ini dalam rangka menyambut pemilu raya. Bersama saya, Suci, kita akan mengobrol-ngobrol dengan para calon pengurus OSIS tahun pelajaran 2022-2023. Kita kenalan dulu ya. Silakan nih masing-masing kandidat wakil ketua OSIS memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razik Ova Hasan dari kelas 101 dan di sini saya mencalonkan diri sebagai kandidat wakil ketua OSIS urutan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Mandasari dari kelas 104 yang mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS periode 2022-2023 dengan nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Seto sebagai calon wakil ketua OSIS dengan nomor urut 2. Nah, karena tadi kita udah perkenalan, nah sekarang kita itu mau tanya jawab nih. Kalian siap gak? Siap dong. Nah, pertanyaan pertama, gimana rasanya menjadi calon waka? Bisakah kira-kira berkolaborasi dengan salah satu calon ketua? Oke, yang aku rasain adalah pertama aku seneng karena aku juga nggak expect banget bakal kepilih buat jadi calon wakil ketua OSIS kali ini. Dan untuk masalah bisa berkolaborasinya atau enggak itu kedepannya nanti kita bakal diskusiin lagi dan nanti bakal ada ajuan lagi ke depannya. Kalau aku sih senang banget ya karena kan sebelumnya ada seleksi dulu ya, terus aku gak expect juga bakal kepilih nyampe sesi podcast ini. Terus untuk berkolaborasinya insya Allah yakin aku bisa karena kan visi misi kita kan beda-beda ya, pasti bisa saling melengkapi gitu. Kalau saya sih pasti senang lah karena dengan kepilihnya saya sebagai wakil ketua OSIS berarti saya dianggap bisa memimpin organisasi. Terus kalau masa kolaborasi pasti bisa, soalnya kita kan punya visi misi pasti beda kan sama ketua. Jadi kita ambil baiknya aja, sama-sama baiknya buat dijadiin lebih baik lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya, meskipun kalian menjadi waka, mungkin kalian juga punya visi dan misi dalam berorganisasi. Bagaimana jika visi dan misi kalian berbeda dengan visi misi ketua OSIS? Kalau visi misi berbeda kan yang penting niatnya sama-sama untuk memajukan sekolah. Nah, untuk masalah perbedaan visi dan misi itu nanti kita bakal kayak diskusi lagi untuk melengkapi satu sama lain gimana kedepannya bakal ngerencanain apa dan tujuannya bakal gimana juga. Ya kan visi misi kan udah pasti beda-beda ya, karena kan tujuan orang juga beda-beda. Justru karena dengan visi misi yang berbeda-beda kita tuh bisa saling kayak berkolaborasi, terus bisa saling melengkapi satu sama lain gitu untuk kedepannya sekolahnya OSIS tuh jadi lebih kembang gitu. Kalau wakil sama ketua, visi pasti beda kan visi misi. Jadi kan kita punya kekurangan sama kelebihan di visi misi masing-masing. Nah, dari kekurangan kelebihan itu kita bisa saling melengkapi. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalian menyelesaikan masalah di dalam organisasi? Menyelesaikan masalah, kalau menurut perspektif aku tuh pastinya kan adanya organisasi ini untuk mencapai tujuan masing-masing kan, mencapai tujuan bersama. Karena yang pastinya tujuan adanya organisasi ini adalah untuk kita bisa belajar musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi dari yang awalnya kita tujuannya beda-beda, ada yang mau ke sini, ada yang mau ke sana, itu nanti bakal kalau misalnya kita musyawarah nanti bakal bisa jadi satu tujuan. Kalau masalah kan ada masalah internal, ada masalah eksternal kan. Kalau masalah internal kita bisa selesain dengan musyawarah mufakat. Kita berunding pendapat mana yang paling banyak kan. Nah, itu kita selesaiin dengan satu pendapat. Kalau masalah eksternal kan kita organisasi nggak sendiri, kita tuh rame-rame. Jadi kita selesaiin juga rame-rame masalahnya. Dengan sama seperti mereka berdua tentunya dengan cara bermusyawarah, karena kan ya pendapat orang beda-beda kan. Jadi kita gabungin dulu, terus kita selesaiin masalah itu juga bersama-sama. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana cara kalian mengatur waktu antara mengerjakan tugas sekolah dan tugas kalian sebagai wakil OSIS? Kalau dari aku sih, kalau misalkan kita ada tugas PR misalkan, itu kan biasanya dikasih waktu seminggu. Nah, jadi misalkan juga di hari itu bentrok sama tugas OSIS juga. Jadi mungkin di hari liburnya, hari Sabtu atau Minggu kita bisa nyelesain semua tugas sekolah. Dan untuk hari-hari biasa itu seperti kayak lagi pulang sekolah, itu kita bisa buat nyelesain tugas OSIS juga, jadi dibagi 50-50. Kalau untuk aku sih kan kalau udah mau masuk organisasi tentu harus niat dong, udah
pikir matang untuk cara ngebagi waktunya kan. Tentunya kalau misalkan untuk tentang tugas sekolah, kalau saat jam mata pelajaran itu kita harus lebih aktif kan, dari misalkan tanya jawab sama gurunya, terus lebih ke ngumpulin tugas tepat waktu. Terus kalau misalkan kita ketinggalan materi, kita bisa tanya ke teman atau ke gurunya langsung. Terus kalau misalkan emang nggak sengaja kepanggil gitu kan, ada panggilan tugas OSIS mendadak, pas ada di mata jam pelajaran itu kita nilainya nggak kurang gitu, nggak turun. Kalau menurut saya sih kan kita kalau berorganisasi pasti ketinggalan pelajaran. Nah, kita tuh harus bisa ngejar lagi. Karena apa ya, kan biasa di pelajaran tuh ada tugas-tugas kita bisa kerjain di rumah. Sedangkan organisasi nggak bisa dikerjain di rumah, jadi harus di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kalian dalam menangani perbedaan pendapat antar OSIS yang Anda pimpin? Ya itu balik lagi kayak yang nomor 1 tadi, tujuan diadakannya organisasi adalah supaya kita bisa belajar untuk memecahkan masalah bersama dan mencapai tujuan bersama juga. Jadi pastinya kita bakal musyawarah dan rapat juga bisa misalkan kan rapat itu pasti juga buat mencari tujuan bersama kan gitu. Jadi ya jawabannya rapat atau musyawarah. Sama sih, kita juga kalau itu kan harus musyawarah ya, harus kita yang pasti rapat dulu, terus kita rundingin dulu itu solusinya kayak gimana. Nanti kalau udah ketemu jalan keluar itu jawabannya. Sama kayak mereka sih, pasti dengan musyawarah, karena dengan musyawarah itu kita mengambil pendapat orang masing-masing, terus kita ambil siapa yang pendapatnya paling banyak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda memimpin OSIS dengan baik? Pastinya dengan disiplin, menjalankan tugas dengan bertanggung jawab, dan dengan menerima usulan-usulan lalu kita jalankan dengan baik. Tentunya dengan bertanggung jawab dan bersikap adil. Yang pasti harus menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertanggung jawab, penuh semangat, dan juga tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ketua. Nah, teman-teman, ini udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Coba dong kalian buat satu kalimat yang bisa membuat kami yakin untuk menunjuk Anda sebagai wakil ketua OSIS. Pemimpin tuh nggak boleh takut dibenci, harus berani ngambil keputusan. Apapun keputusannya itu yang terbaik buat organisasinya. Tentunya visi misi saya insya Allah akan berjalan dengan baik sehingga dapat mengembangkan OSIS SMA ITA Al-Madinah. Pilih nomor 3 ya. Tanggung jawab pertama seorang pemimpin adalah mendefinisikan realitas. Pilih nomor 1. 1. 3. 2 aja, 2. Satu Mereka nggak aja. benar. Mereka nggak benar. 3. 2 apa 3? Tiga. 1. 4 sama. 4 iya. Nah, teman-teman, tadi itu sekilas profil dari calon pemimpin kita. Semoga bisa jadi gambaran bagaimana kalian menentukan pilihan di bilik suara nanti ya. Oke, sampai ketemu di bilik suara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.